Halo teman-teman, video kali ini saya akan memperkenalkan tentang Microsoft Excel. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel ketika kita mengklik menu Start, lalu kita mengklik menu Excel, yang keluar adalah tampilan seperti ini. Nah, kita akan masuk pada tampilan dalamnya. Ini adalah tampilan dalam dari Microsoft Excel. Excel ini merupakan aplikasi pengolah angka di mana jika teman-teman mungkin mempunyai tugas atau tentang hitung-hitungan, kita bisa memakai dari menu Excel ini. Excel ini sangat membantu bagi perhitungan seperti bermacam-macam perhitungan ya, dalam matematika atau apapun, itu bisa menggunakan dari Excel ini. Dari formula Excel ini kita bisa melakukan penghitungan yang sederhana sampai yang kompleks, yang sulit. Ada data tanggal, data waktu, atau kombinasi dari data-data tersebut. Nah, pada Microsoft Excel, menu-menunya itu ada menu File, ada Home, Insert, Pack Layout, Formulas, dan lain sebagainya. Dan submenunya juga seperti ini. Nah, tampilan dari lembar kerja Excel sendiri yang biasa disebut worksheet atau bisa kita sebut dengan sheet saja, itu terdapat tampilan seperti ini. Jika workbook adalah sebuah buku, maka worksheet ada lembaran kertas dalam buku tersebut. Nah, pada worksheet ini kita akan bekerja dengan menggunakan kolom dan baris. Nah, yang terdapat pada garis horizontal ini adalah bagian dari kolom, dan pada garis vertikal ini adalah bagian dari baris. Nah, pada bagian custom squeak ini kita bisa memilih menu apa yang akan kita masukkan di bagian toolbarnya. Itu bisa apa saja ya, bisa demo recommendation, itu kita bisa mengklik copy seperti ini. Oke, dia akan muncul pada tampilan sepertinya tidak bisa ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Nah, pada new box ini kita bisa mengubah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini kita kembali aja saja. Nah, dari workbooknya sendiri ini adalah terdiri dari beberapa shift. Yang pertama itu ada shift 1. Jika teman-teman juga ingin menambahkan lembar yang baru, bisa ditambahkan di sini. Ini ada new shift. Nah, gambar tambah di sini. Nah, teman-teman bisa menambahkan sendiri. Ini ada shift 1, shift 2, shift 3. Nah, teman-teman juga bisa mengganti nama dari shift tersebut. Misalnya dari shift 1 ini kita mau menggantinya, tinggal diklik kanan, kita rename, itu kita bisa ganti dengan misalnya uji coba 1, dan seterusnya. Itu tinggal diklik kanan dan dipilih rename. Nah, jika teman-teman ingin menghapus shift ini juga bisa. Ini kita bisa mengklik kanan, itu ada menu delete, tinggal kita hapus, dia akan terhapus. Ini juga kita delete. Nah,
Pada lembar kerja yang sudah ada saat ini, di dalam Excel sendiri kita mengenal yang namanya operator Excel. Operator Excel sendiri adalah simbol atau tanda yang memiliki fungsi tertentu yang digunakan untuk perhitungan data. Operator pada Excel menentukan perhitungan yang ingin kita tentukan pada elemen sebuah rumus seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian dan lain sebagainya. Nah, ketika kita hanya menulis seperti 1 ditambah 1, operator Excel sendiri akan membaca ini seperti teks, akan membacanya yaitu ini adalah teks. Nah, jika kita menuliskan dengan memberikan simbol sama dengan seperti ini, 1 ditambah 1, maka maka secara otomatis operator akan membaca ini sebagai maka hasilnya akan keluar 2 karena lambang sama dengan merupakan kunci dalam operator. Nah, selanjutnya ada berbagai macam lagi langkah dan rumus yang bisa kita temui di dalam Excel dalam menghitung. Misalnya saja di sini kita tulis 1 dan 1. Kita bisa juga memblok 1 dan kita akan menambahkan ini dengan tidak perlu lagi kita harus menuliskan tambah, kita hanya tinggal menuliskan lambang sama dengan ini. Kita mengklik ini, memblok angka 1 di 1 yang pertama ini ada di saat kita gunakan sistem ini yang muncul bukan angka 1 melainkan adalah nama sel. Nah, 1 pertama itu ada di sel 7G. Nah, tinggal kita tambahkan lagi dengan 1 pada sel berikutnya. Nah, sel berikutnya adalah H7. Pada kolom ini akan terlihat bahwa pada kolom G baris 7 ditambahkan dengan baris 7 pada kolom H. Nah, hasilnya akan 2, akan keluar hasilnya 2. Nah, masih banyak lagi fungsi dari Excel yang dapat kita pelajari, ada sum dan lain sebagainya. Namun kita tidak akan belajar lebih lanjut tentang itu. Nah, selain dari menu-menu tadi, Excel juga mempunyai satu menu andalan yang dapat membantu kita dalam bisa membuat nomor sel secara berurutan. Nah, misalnya kita punya data tanggal atau bulan atau jumlah, kita akan membuat nomor 1 sampai 100. Nah, kelebihan dari Excel sendiri kita tidak perlu lagi mengetik angka 1 sampai 100. Kita hanya tinggal mengklik, kita tinggal memblok dari angka 1 dan 2 ini. Nah, di sini juga pada bagian bawah ini tanda panah ini kita tinggal arahkan saja titik ini atau kursor ini pada jumlah, kita tarik ke bawah, kita akan menentukan jumlah yang kita mau, itu ada 100, ada sebagainya.
jumlah yang kita inginkan. Nah, kita akan mengklik jumlah 100 saja ya. Oke. Nah, inilah kelebihan Excel, teman-teman tidak perlu lagi repot-repot untuk mengklik. Selain itu, aplikasi ini juga tidak hanya untuk nomor saja, tetapi juga bisa pada bulan, tanggal, hari. Nah, seperti di sini kita akan mengklik bulan Januari. Sini bulan Februari. Nah, tinggal saya blok dua-duanya. Tinggal kita tambahkan. Kita tarik garis ke bawah. Oke. Nah, jika kalian teman-teman menemukan kasus seperti ini, kita juga sebaiknya menggunakan nama bulan dalam bahasa Inggris seperti Januari, Februari. Nah, tinggal kita blok kembali dan kita tarik garis kembali. Oke, nanti dia akan muncul nama-nama bulannya seperti ini. Nah, kalau teman-teman hanya memblok angka ini 1 ke bawah, Excel akan membaca itu sebagai copy. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya bloknya itu Excel akan membaca itu sebagai copy. Tapi kalau kita bloknya dia 1 ke bawah, 1 sampai 2 itu Excel akan membacanya sebagai Nah, oke teman-teman. Nah, nama-nama hari juga bisa teman-teman. Misalnya di sini Sunday, Monday. Dia akan mengurutkan sendiri ke bawah. Oke, seperti itu. Oke. Secara otomatis dia akan mengulang sendiri seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman, Excel ini juga bisa merubah satuan unit. Contohnya di sini saya akan menambahkan satu shift lagi. Di sini kita akan menuliskan nama buah.
Nah, ini saya mau rubah ke DOS. Kita akan mengubahnya menjadi 4 DOS, 3 DOS. Seterusnya kita akan memblok ini, dan di menu alignment ini kita bisa mengklik anak panah pada bagian bawah. Kita akan masuk pada menu lens, akan muncul nomor, pilih custom, klik kostum. Di general atau tipenya kita tulis di sini DOS. Di sini kita DOS dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip. Oke, nah dia akan muncul seperti ini. Saya juga bisa mengubah juga dalam menjadi nama mata uang. Saya juga bisa merubah satuan ke nilai mata uang. Misalnya harga per DOS. Per DOS. Oke. Misalkan di sini 10.000. Oke, nah sekarang tinggal kita blok, kita klik, kita menggunakan cara yang sama, kita blok. Pada bagian custom. Atau bisa juga kita langsung ke menu home atau number, menu custom. Ataupun menu accounting. Nah, tergantung dari teman-teman ingin memilih mata uang apa. Di sini tersedia banyak mata uang. Kita bisa pilih Rp Indonesia. Oke, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu tabel yang kita miliki ini bisa menjadi sangat menarik jika kita memberikan lebih menarik. Kita bisa mengubahnya lebih menarik. Kita akan memilih teks. Nah,
atau kita mengubahnya seperti orientasinya. Oke, kita akan membuat seperti ini. Ini adalah orientasinya. Nah, selain dari itu juga teman-teman, kita juga bisa memberikan warna pada kolom ini. Misalkan kita memberikan ya warna, ini terserah variasi dari teman-teman sendiri. Saya akan memilih warna merah. Nah, kalau teman-teman ingin menggabungkan sel menjadi satu, seperti misalnya contohnya tabel harga buah. Nah, saat ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk delete dari bagian dari tabel yang ingin kita pilih untuk kita hapus. Nah, contoh yang pertama yaitu jika kita memilih tabel, misalnya kita memilih harga per dos yang ingin kita hapus. Nah, kita tinggal memblok. Nah, setelah itu kita klik kanan. Setelah itu kita klik kanan, kita pilih menu delete. Nah, di situ ada banyak pilihan, ada 4 pilihan, ada shift cell, leave, shift cell out, dan enter row, enter columns-nya. Yang pertama kita akan memilih enter column seperti ini. Nah, maka dia akan terhapus pada bagian kolom. Nah, saya kembalikan lagi. Nah, jika kita mengklik pilihan delete pada pilihan kedua, yaitu enter row, maka yang terhapus yaitu semua yang ada pada baris, pada tabel. Nah, jika kita memilih pada bagian shift cell left, maka tabel pada bagian shift cell left ya, jika ada data yang jika ada akan terhapus dan data yang ada di bagian kanan akan bergeser ke bagian kiri. Nah, saya akan memberikan contoh. Misalkan di sini kita menulis misalkan 4 misalkan di sini mie goreng. Oke. Nah, misalkan kita blok kembali ke sini dan kita memilih shift cell left. Dia akan seperti ini. Data yang tadi berada di bagian kanan dia akan bergeser ke kiri. Nah, jika kita jika ada data pada bagian bawah tabel, misalkan di sini seperti ini. Nah, jika kita memilih lagi yang namanya pada bagian menu delete itu shift cell up, maka data yang ada di bawah tadi
data atau tulisan yang ada di bawah tadi akan bergeser ke atas. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah beberapa contoh dari cara mendelete dari sebuah tabel ataupun menggeser data kita. Teman-teman bebas ya memilih yang ingin teman-teman delete. Oke, terima kasih. Sekian dari video ini. Jika ada yang kurang atau kata-kata yang mungkin tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.